Baik, rekan-rekan semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di sini. Dan kita akan bersama-sama membahas seputar perubahan mindset untuk kurikulum 2013. Dan di layar panjenengan sudah ada tampilan slide terkait perubahan mindset kurikulum 2013. Saya akan sampaikan poinnya. Yang pasti untuk pertama, itu seorang guru harus memiliki sikap yang terbuka untuk menerima kurikulum 2013. Karena kita menyimak bersama-sama dan menjalani pastinya ada berbagai macam perubahan kurikulum. Ya, dahulu sebelum K13 ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian diperbaharui 2013. Sebenarnya ini sama KTSP, tapi KTSP-nya 2013. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Jikalau tidak punya semangat, nggak mood, ya tidak akan bisa tercapai tujuan yang dirumuskan oleh pemerintah. Kemudian sebagai guru, indikatornya harusnya itu mampu menunjukkan sikap menerima secara terbuka terhadap perubahan kurikulum dalam rangka menghadapi tantangan Indonesia dalam abad ke-21 ini. Kemudian menunjukkan sikap menghargai perubahan kurikulum, merespon secara positif terhadap cara baru dalam belajar, yang mana cara ini terus berkembang, apalagi saat ini kita menghadapi masa pandemi, pastinya berubah drastis cara belajarnya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan materi pelatihan, terutama dalam hal perubahan mindset terhadap kurikulum 2013. Nah, rekan-rekan semuanya, guru sekarang. Guru itu sebenarnya apa sih? Guru itu kalau dikaji secara bahasa, dari dua suku kata, gu dan ru. Gu itu pengusir, kegelapan atau kebodohan, dan ru itu kebodohan atau kegelapan. Maaf, gu itu adalah kebodohan atau kegelapan, dan ru itu adalah pengusir. Sehingga guru ini dimaknai sebagai orang yang berpartisipasi, berperan dalam rangka mengusir kebodohan atau kegelapan. Nah, sehingga guru itu dalam proses mengajarnya, transfer of knowledge kepada peserta didiknya, guru menunjukkan tujuan dan cara hidup terbaik kepada peserta didik. Nah, rekan-rekan semuanya, berikutnya, kalau kita bahas tentang perubahan, perubahan itu merupakan sebuah pergantian keadaan dari yang lama kepada yang baru. Tidak semua perubahan itu baik, namun menuju hal yang lebih baik mesti harus lewat perubahan. Nah, perubahan itu adalah perbedaan keadaan dari fase tertentu menuju fase yang lainnya. Kemudian dalam perubahan sendiri dilakukan dengan mentransformasikan beberapa elemen penting dalam organisasi sehingga merubah cara, merubah orang, merubah prosedur, bergantinya alat-alat, dan segala macam hal yang tujuannya untuk merubah hasil. Dalam kurikulum ada perubahan, pastinya dari ujung sampai akhir, dari yang paling tertinggi sampai yang paling bawah ada perubahan. Mohon maaf nih, sampai stempel-stempelnya pun juga akan berubah nantinya. Begitu. Kop suratnya juga akan berubah. Nah, sehingga ketika kita menghadapi perubahan ini, sebagaimana saya sebutkan di atas, guru harus bisa lapang dada untuk menerimanya. Nah, kemudian terkait hal-hal yang harus kita ketahui terkait perubahan, yang pastinya
kita harus mulai dan mampu untuk menyesuaikan atau adaptasi dengan keadaan baru di lingkungan sekitar. Kemudian di situ ada perbaikan proses yang mana di situ punya tujuan untuk mengejar kemajuan, mempertahankan diri dari kepunahan, menghindari kepunahan dari persaingan, menyongsong kemenangan yang lebih besar, meletakkan capaian positif sebagai ukuran keberhasilan, reformasi, transformasi, dan adaptasi sebagai bentuk perubahan. Maka adalah sebuah kewajaran dikala terjadi perubahan kurikulum, maka kita mendapati reformasi, transformasi, dan perlu adaptasi sehingga tujuan perubahan itu benar-benar bisa tercapai. Nah, rekan-rekan semuanya, ini ada tantangan ya, pendidikan di abad 21, yang mana di masa baru ini, pendidik ditantang untuk memiliki skill yang tidak hanya skill berbicara saja. Namun di sini ada teknologi skills, basic skill, communication skill, critical and creative thinking skill, information or digital literacy, inquiry or reasoning skill, interpersonal skills, multicultural atau multilingual literacy, kemudian yang terakhir problem solving skills. Ini semuanya harus dimiliki oleh oleh pendidik di abad ke-21 ini. Kalau kita sebagai pendidik tidak mau untuk meningkatkan kemampuan di IT-nya, ya akan tertinggal pastinya. Karena abadnya sudah berbeda. Kemudian untuk perkembangan zamannya sudah berbeda. Berikut juga untuk problem yang dihadapi pun juga akan terus berkembang dengan variasi. Rekan-rekan semuanya, berikutnya, seorang pendidik itu harus menjadi good atau great leader, ya, atau good driver, gitu. Karena kita itu menjadi sopir bagi peserta didik. Nah, great leader atau good driver itu akan bisa menghasilkan atau membawa penumpang atau passengernya itu juga ikut baik, ikut selamat. Kalau drivernya itu buruk atau bad driver, maka juga akan menghasilkan bad passenger. Oleh karena itu, mereka yang di belakang itu, peserta didik, sebenarnya ikut kita. Guru mau dibawa kemana, mau diajak lari seperti apa, tujuannya mau kemana, itu mereka ngikut saja karena mereka passenger. Sehingga kita sebagai driver harus benar-benar menjadi good driver atau great leader, sehingga mereka passengernya juga akan terbawa menuju ke jalan yang baik. Nah, penumpang rekan-rekan semuanya boleh tidur, boleh mengeluh, kemudian protes juga tidak masalah. Mereka cari aman, tidak perlu merawat kendaraan. Tapi driver atau sopir harus tahu jalan, harus berani ambil risiko, nggak boleh tidur, aktif berpikir, sekaligus merawat kendaraannya. Setiap hari dicek, jika ada kerusakan, ada kurangnya, maka itu harus segera diperbaiki. Itulah guru. Jadi diibaratkan guru itu seperti driver, kemudian peserta didik itu adalah passengernya. Oleh karena itu, seorang guru yang baik harus punya leadership yang baik. Seorang great leader harus bisa menjadikan peserta didik sebagai great leader juga. Dan ini yang disebut sebagai estafet ilmu atau estafet knowledge atau pendidikan di masa mendatang. Nah, rekan-rekan semuanya, kita harus mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik kalau bahasa agamanya. Self-driver.
drive yourself. Others, drive others. Company, drive your company. Nation, drive your nation. Jadi dari diri kita, kemudian di sekitar kita, sehingga nanti kita akan bisa merubah negara ini, merubah bangsa ini, berawal dari diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, tapi ini penting rekan-rekan semuanya, it's not about the song, but the singer. Gak cuman membahas seputar lagu, tapi juga ini penyanyinya atau singernya juga. Jika kurikulum adalah the song dan guru adalah the singernya, maka keberhasilan pendidikan bukan terletak pada kurikulumnya, tapi pada gurunya. Sebaik apapun lagu, cerdas apapun, sehebat apapun pengarangnya, tapi kalau singernya, penyanyinya abal-abal yang nggak enak didengar, gitu. Ditampilkan juga nggak menarik. Oleh karena itu, guru ini adalah garda terdepan yang menjadi tolak ukur sukses apa tidaknya kurikulum. Nah, makanya guru itu punya ruh. Kemudian pembelajaran itu akan tercapai dengan baik jika guru itu memang mengajar menggunakan hati, menikmati, dan orientasinya itu tidak hanya material, tapi benar-benar punya orientasi untuk merubah bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa. Thanks.